Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Lama, yang disusun oleh saya Amelia Anissa Agustina beserta rekan saya Fitria Hidayana dan Nuramani Atifarianti, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dean Eka Amrina SPD MPD. Indonesia masa Orde Lama. Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau kepribadian nasional, landasan visi pendidikan masa Orde Lama yang ketika itu diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan yang jelas dan akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melakukan banyak perubahan yang tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam pendidikan bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang ingin berdiri sendiri. Proklamasi mampu mematahkan belenggu penjajahan dan menimbulkan hidup baru di lapangan apa saja, yaitu salah satunya di bidang pendidikan. Dirasakan perlu mengubah sistem pendidikan sesuai dengan suasana baru. Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara. Senada dengan lika-liku, sejarah pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktu yang ditandai dengan peristiwa penting dan tonggak sejarah sebagai pengingat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Indonesia periode 1945 sampai 1950. Selamat menyaksikan. Seperti yang dapat teman-teman lihat, sistem pendidikan Indonesia periode 1945 sampai 1950 yaitu sebagai berikut. Sebelumnya, perlu saya ingatkan kembali bahwa gambar-gambar yang kami gunakan hanya sebagai ilustrasi. Yang pertama yaitu dimulai dari pendidikan rendah atau sekolah umum. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat atau SR. Lama pendidikan selama 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan pendidikan SR adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Baiklah, selanjutnya ada pendidikan menengah yang terdiri atas umum, kejuruan, dan keguruan. Pendidikan umum terdiri atas sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah tinggi SMP. Pertama-tama mari kita bahas SMP, sekolah menengah pertama. Seperti halnya zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula. Tetapi, dengan keluarnya surat keputusan Menteri PP dan K tahun 1946, maka diadakannya pembagian A dan B. Mulai kelas 2, sehingga terdapat kelas 2A, 2B, 3A, dan 3B. Di bagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti, tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Di bagian B, sebaliknya, diberikan ilmu alam dan ilmu pasti. Selain SMP, ada juga SGB, SGC, dan pendidikan kejuruan seperti pendidikan ekonomi. Selanjutnya ada sekolah menengah tinggi atau SMT, merupakan pendidikan 3 tahun setelah SMP. Dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran belum jelas, hanya diberikan secara garis besar saja. Selain SMP, ada STM, ST, dan pendidikan kewanitaan. Selanjutnya ada pendidikan tinggi. Pada periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta atau daerah kependudukan, seperti Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Selain pendidikan tinggi, ada pendidikan tinggi Republik dan ada pendidikan tingkat tinggi Belanda. Tujuan pendidikan periode 1945 sampai 1950. Tujuan pendidikan nasional periode 1945 sampai 50 adalah penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional. Sehingga dengan semangat itu, kemerdekaan dapat dipertahankan dan dapat diisi.
mengembangkan pengetahuan rakyat sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi. Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajahan yang berlangsung beratusan tahun dan masih ada rumor bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Lalu selanjutnya ada penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan selama masa 1945 sampai 1950 mengacu pada 10 hal yang diajukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau WPKNIP kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Tujuan dan dasar pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Tujuan pendidikan dan pengajaran yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sistem persekolahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Menurut jenisnya, pendidikan dan pengajaran dibagi atas 4 bagian. Tujuan dan dasar pendidikan. Pendidikan Indonesia tahun 1959 sampai 1965 berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku lagi mengganti Undang-Undang Dasar sementara melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem persekolahan. Sistem persekolahan pada pendidikan demokrasi terpimpin terdiri dari prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, SLTP, penyelenggara pendidikan. Pendidikan pada masa demokrasi terpimpin diselenggarakan antara lain dalam bentuk Sabta Usaha Tama, SUT, Pancawardana, Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah dan Perkumpulan Orang Tua, Murid dan Guru-guru atau POMG, serta pendidikan masyarakat. Kurikulum pendidikan. Selama demokrasi terpimpin, terjadi perubahan kurikulum mulai jenjang SD sampai jenjang SLTA. Kurikulum SD 1964 terdiri atas 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama, perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmani. Kurikulum SMP. Kurikulum SMP mengalami perubahan pada tahun 1962 sampai 1969. Ujar Dewantara Taman Siswa. Asas 1922 tersebut dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma, yaitu 1. Asas kemerdekaan, 2. Asas kodrat alam, 3. Asas kebudayaan, 4. Asas kebangsaan, dan 5. Asas kemanusiaan. Tujuan perguruan kebangsaan Taman Siswa adalah sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai, serta membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan oleh Taman Siswa. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. 2. Mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa sehingga dapat tampak wujud masyarakat Taman Siswa yang dicita-citakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada yang belum dimengerti silakan bertanya di forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.